Kita lanjut di sesi kedua. Kali ini kita akan membahas mengenai teknik integral parsial. Kalau tadi kita bahas mengenai substitusi, sekarang kita bahas mengenai teknik parsial. Jadi teknik parsial ini digunakan ketika kita ingin mengintegrasikan sebuah fungsi tapi tidak bisa menggunakan teknik substitusi atau dx dan fungsi di belakangnya itu tidak bisa dirubah menjadi du, atau kita tidak bisa menentukan u yang sesuai yang dapat merubah fungsi di belakangnya yaitu dx-nya atau fungsi sisanya dan lain sebagainya menjadi du. Nah, untuk teknik parsial ini saya ingatkan kembali lagi mengenai bentuk-bentuk baku yang tadi. Jadi sama seperti di teknik substitusi, kita harus melihat atau mengingat kembali juga bentuk-bentuk baku integralnya. Ini untuk fungsi pangkat, tadi sudah saya sebutkan juga ada fungsi eksponensial, kemudian fungsi trigonometri, fungsi aljabar, dan lain sebagainya. Nah, untuk teknik parsial, ini kita misalkan ada U-nya adalah fungsi dari X, yaitu UX, dan V-nya juga adalah fungsi dari X, maka turunan dari U VX, ini di kalkulus pertama ya, kalkulusnya, turunan dari UV itu adalah UV aksen ditambah dengan VU aksen. Sehingga diperoleh UV aksen adalah turunan dari U aksen Vx, ini pindah ruas ke sini, dikurangi dengan Vx U aksen. Sehingga dengan mengintegrasikan kedua ruas, jadi yang ini kita integralkan, ini akan berubah menjadi integral U V aksen X sama dengan U aksen V dikurangi dengan integral dari Vx U aksen. Jadi ini diintegralkan. Jadi kenapa bentuk integrasi parsial itu seperti ini? Awalnya dari turunannya. Masih ingat ya, integral itu adalah antiturunan atau kebalikan dari turunan. Nah, dengan demikian, dengan memisalkan bahwa dv adalah v aksen x dan du adalah u aksen x dx, maka secara umum dapat dituliskan integral u dv itu adalah u kali v dikurangi dengan v du. Nah, kunci utama dalam integral parsial, kita harus dapat menentukan mana u-nya, mana dv-nya. Contohnya seperti ini, integral dari x cos x. Nah, di sini kita harus menentukan mana u, mana dv-nya. Kalau di sini diperoleh bahwa u-nya adalah x. Di sini. Kemudian kita peroleh cos x dx adalah dv-nya di sini. Sehingga pertama kita harus cari dulu turunan dari u-nya. U sama dengan x sehingga du-nya adalah dx. Kemudian dv-nya adalah cos x dx. Ingat kalau dv itu dx-nya selalu di bawah. Kalau dv itu dx-nya selalu di bawah. Nah, di sini. Ini adalah dv-nya. Sehingga v-nya adalah integral dari dv. Integral dari cos x adalah sin x. Paham ya? Jadi pertama kita harus menentukan x-nya, u-nya mana, maksud saya, kemudian dv-nya yang mana. Kalau dv itu selalu ada dx di belakangnya, atau dt-nya, atau dy-nya, dan lain sebagainya, tergantung operator mana yang digunakan dalam integrasinya. Nah, perhatikan di sini, tadi u-nya adalah x, kemudian dv-nya adalah cos x dx. Tadi integral u dv adalah u kali v dikurangi dengan integral dari v du. Nah, u-nya adalah x, kemudian v-nya adalah sin x dari sini. Kemudian integral dari sin x dx adalah v du-nya. Paham ya? Jadi tinggal disubstitusikan saja. Di dalam integral parsial juga tidak akan terlepas dari istilah substitusi. Jadi u dv, u-nya adalah x-nya, kemudian v-nya adalah integral dari dv di sini, kemudian v-nya integral dari dv, kemudian du-nya adalah dx di sini. Baru dapat diperoleh x sin x dikurangi dengan integral dari sin adalah minus cos. Jadi x sin x ditambah dengan cos x ditambah dengan c. Mudah ya?
Selanjutnya contoh yang kedua, integral dari x kuadrat sin x. Jadi sama seperti tadi kita harus menentukan u dan juga harus menentukan dv-nya. Di sini kita misalkan u-nya adalah x kuadrat. Jadi ini adalah x kuadratnya adalah u. Kemudian cari turunan dari u-nya adalah 2x. Kemudian dx-nya pindah ruas menjadi du-nya adalah 2x dx. Kemudian diperoleh dv-nya adalah sin x dx di sini. Sehingga integral dari dv atau integral dari sin adalah v, yaitu minus cos x. Nah, selanjutnya tinggal disubstitusikan lagi ke dalam integral parsialnya. Jadi tadi kita peroleh u-nya adalah ini. Kemudian v-nya adalah dari dv, integral dari dv, yaitu minus cos x. Kemudian v-nya di sini minus cos x dan du-nya adalah ini, 2x dx. Selanjutnya tinggal diintegralkan seperti biasa. Jadi x kuadrat dikalikan minus cos x adalah minus x kuadrat cos x. Kemudian integral dari minus cos x dari 2x adalah 2-nya saya keluarkan di sini. Cos x dikalikan x dx v du. Kemudian perhatikan x cos x ini adalah parsial lagi. Tadi yang sudah kita kerjakan ya di contoh pertama. Diperoleh nilainya adalah x sin x ditambah dengan cos x. Sehingga integral x kuadrat sin x dx diperoleh minus x kuadrat cos x ditambah dengan 2x sin x ditambah dengan 2 cos x ditambah c. Sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya ada integral parsial untuk rumus reduksi. Jadi suatu rumus yang berbentuk integral dari f pangkat n x dx nilainya sama dengan gx ditambah dengan integral fx pangkat k dx. Dengan k-nya lebih kecil dari n, ini dinamakan sebagai rumus reduksi. Atau pangkat f-nya direduksi atau berkurang yang diperoleh melalui integral parsial. Misalnya kita ingin mereduksi pangkat n di sini. Integral sin pangkat n, ini ada x-nya di sini. Sin pangkat nx atau sin x pangkat n dx ini akan kita reduksi supaya pangkatnya tidak berpangkat n tapi berkurang. Nah, di sini kita peroleh bahwa u itu adalah sin pangkat n dikurangi 1x. Diperoleh dari mana? Ini ya. Sin pangkat nx itu sama dengan sin pangkat n dikurangi 1x dikalikan dengan sin x. Kalau pangkat kan ini tinggal ditambahkan. Ini kan sama dengan pangkat 1. N dikurangi 1 ditambah dengan 1 nilainya adalah n. Yaitu sin x pangkat n atau sin pangkat nx. Nah, sehingga di sini saya misalkan sebagai u-nya adalah sin n pangkat minus 1x, sehingga diperoleh turunannya seperti ini. Saya tidak perlu lagi menjelaskan turunan ya, karena ini sudah dijelaskan di video sebelumnya atau di video-video pertemuan sebelumnya. Dan ini seharusnya sudah Anda kuasai karena sudah lulus di kalkulusnya. Nah, kemudian dv-nya di sini adalah sin x di sini. Jadi saya misalkan dv-nya adalah sin x, sehingga diperoleh integral dari dv, yaitu adalah v, yaitu minus cos x. Baru kita peroleh bahwa reduksi dari sin pangkat nx dx, ini harusnya ada x ya, di sini. Sehingga diperoleh nilainya adalah, tadi sudah saya rubah dulu, ini. Kemudian ini adalah dv-nya. Si u-nya sudah diperoleh, tadi ini adalah u, kemudian v-nya adalah integral dari dv, yaitu ini, minus cos x, kemudian integral dari v, dan du-nya adalah ini. Paham ya?
Nah, selanjutnya tinggal Anda kalikan, nanti akan diperoleh integral hasilnya. Yang ini adalah konstanta dipindahkan. Kemudian cos kuadrat X gunakan sifat trigonometri sin kuadrat X ditambah dengan ini gunakan sifat sin kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat X sama dengan 1, sehingga cos kuadrat X itu adalah 1 dikurangi sin kuadrat X. Kemudian dikalikan dengan ini, diperoleh sin pangkat N dikurangi 2X dikurangi dengan sin pangkat NX dx. Selanjutnya akan diperoleh hasil seperti ini. Sampai sini saya harap Anda pahamnya. Ini tidak saya jelaskan secara detail lagi karena tadi sudah dijelaskan di video-video sebelumnya untuk sifat-sifat trigonometri. Nah, kemudian ada integral fungsi rasional. Fungsi rasional itu adalah fungsi hasil bagi dari dua fungsi polinomial. Ini fungsi polinomial, ini juga fungsi polinomial. Nah, fungsi f dan g dikatakan fungsi rasional sejati, derajat pembilang lebih kecil dari derajat penyebut. Sedangkan h merupakan fungsi rasional tak sejati. Nah, yang ini fungsi f dan g adalah fungsi rasional sejati karena derajat pembilang itu lebih kecil. Yang di atasnya ini lebih kecil dibandingkan dengan yang di bawahnya. Sedangkan fungsi h yang ini disebut tak rasional sejati karena fungsi atasnya itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan fungsi penyebutnya. Nah, ini contohnya. Ini sama saja ya, kita gunakan integral substitusi yang tadi di video sebelumnya sudah saya jelaskan. Jadi bentuk ini kita misalkan penyebutnya menjadi U, kemudian DU-nya cari turunannya. Kenapa yang bawah dijadikan U? Karena yang bawah itu pangkatnya lebih besar atau derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan pembilangnya, sehingga ini dijadikan sebagai U. Cari DU-nya kemudian rubah menjadi substitusi. Nah, yang ini Anda rubah ke dalam bentuk perkalian yang sama. Kenapa di sini saya jadi dikurangi dengan 6 per penyebut yang sama? Karena ini sama saja, 2x dikurangi dengan 4 ditambah dengan 2, nilainya akan sama dengan 2x ditambah dengan 6. Paham ya? Ini saya ulangi. Kenapa jadi ada dua pecahan? Ini saya gunakan untuk memudahkan substitusi ini. Sehingga 2x plus 2 ini saya rubah berdasarkan turunan di sini agar ada 2x plus 4 sehingga dia harus di sini. Paham ya? 2x dikurangi 4. Sebentar, ini harusnya plus. Yang ini harusnya plus. Ini plus ya. Ada yang salah. Sehingga ini hasilnya plus. 2x dikurangi 4 ditambah dengan 6 itu adalah 2x ditambah dengan 2. Nah, kenapa menjadi ada dua fungsi rasional? Karena ingin mensubstitusikan fungsi ini. Sehingga diperoleh persamaan seperti ini. Jadi ada dua fungsi integral. Selanjutnya tinggal gunakan bentuk baku dari integral logaritma natural. Nah, sampai di sini ini tidak akan saya jelaskan lagi ya langkah-langkahnya karena saya yakin Anda sudah bisa karena ini akan menggunakan fungsi logaritma natural. Nah, sehingga diperoleh hasil akhirnya seperti ini. Selain menggunakan fungsi logaritma natural, Anda berubah bentuk baku ke dalam bentuk tangen. Jadi ada fungsi aljabar yang tadi. Jadi langkah pertama, Anda cari misalkan U-nya, kemudian cari turunannya. Di sini turunannya 2x dikurangi 4 ternyata tidak memenuhi,
Selanjutnya di sini saya rubah agar ini bisa disubstitusi. Jadi 2x plus 2-nya dirubah menjadi 2x dikurangi 4 ditambah dengan 6. Ini ditambah ya. Kemudian fungsi ini tadi sudah dimisalkan, dia berubah menjadi 1 per UDU. Selanjutnya fungsi yang ini dirubah ke dalam bentuk baku ini, dimana dia nanti akan diintegralkan ke dalam bentuk baku tangen inverse. Kalau yang ini menggunakan bentuk baku logaritma natural. Paham ya? Kemudian ada integral fungsi rasional, ada dekomposisi pecahan parsial, ada faktor linear, kemudian faktor kuadrat. Di faktor linear yang berbeda, ada faktor linear yang berbeda, ada faktor linear yang berulang, kemudian faktor linear berbeda, dan ada juga yang berulang gabungannya. Kemudian faktor kuadrat itu ada kuadrat tunggal dan ada kuadrat berulang. Nah, ini adalah contohnya untuk faktor linear yang berbeda. Jadi dari 3x per x ditambah 2 dikalikan x plus 3, nilainya sama dengan a per x plus 2 ditambah dengan b per x plus 3. Kemudian contohnya di sini ada lagi 3x plus 2 per x dikalikan x plus 2 dikalikan x plus 3, nilainya akan sama dengan a per x ditambah b per x plus 2 ditambah dengan c per x plus 3. A, kita mencari nilai A, B, C-nya di sini. Nah, cara mencarinya ini sudah Anda pelajari di kalkulus. Jadi, kalau ada yang lupa silahkan dibaca lagi, dibuka lagi buku kalkulusnya. Kemudian faktor linear yang berulang. Jadi, penyebutnya itu ada pangkatnya sehingga di sini dia berulang. Di sini pangkat yang kecil, di sini pangkat yang keduanya. Kemudian faktor linear yang berbeda dan berulang. Jadi, di sini dia berbeda, kemudian ada yang berulangnya juga. Sampai di sini paham ya? Nah, kemudian ada faktor kuadrat di kuadrat tunggal. Kuadrat tunggal, kemudian ada kuadrat yang berulang. Ini ada pangkatnya. Paham ya? Nah, materi hari ini sampai di sini. Jika ada yang kurang jelas, boleh tanyakan di forum diskusi atau boleh hubungi saya via WA. Nah, ketika Anda lupa sifat-sifat trigonometri atau sifat-sifat diferensial, kemudian ada sifat-sifat lagi yang tadi faktor-faktor dari fungsi rasional, silahkan dibaca lagi buku kalkulusnya karena saya percaya Anda sudah bisa dan sudah mampu karena sudah terbukti Anda sudah lulus di mata kuliah kalkulusnya sehingga bisa mengikuti mata kuliah kalkulus lanjut ini. Nah, sampai di sini jangan lupa dikerjakan kuisnya di e-learning. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.